semuanya, kembali lagi bersama saya untuk belajar elektron valensi. Nah, jadi kita hari ini akan bahas tentang elektron valensi. Tapi sebelum kita bahas tentang elektron valensi, kita review dulu nih tentang konfigurasi elektron menurut Bohr dan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Oke, apa sih elektron valensi itu? Ternyata elektron valensi merupakan elektron yang terdapat pada kulit terluarnya. Seperti itu. Oke, kemudian apa ya maksudnya pada kulit terluar? Kita akan bahas ini, tapi sebelumnya syarat utama kita harus mampu membuat konfigurasi elektronnya dulu. Nah, waktu kita belajar tentang konfigurasi elektron menurut Bohr, kita juga sudah bahas tentang elektron valensi. Kita akan bahas reviewnya dulu ya. Untuk Bohr, kita coba buat konfigurasi misalnya untuk Al13, Al dengan nomor atom 13. Nah, untuk Al dengan nomor atom 13, di sini kita coba yuk buat konfigurasinya. Menurut Bohr, konfigurasinya untuk yang kulit pertama yaitu 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 3. Seperti ini ya. Jumlahnya sudah pas 13. Maka kalau kita ingat-ingat elektron valensi, katanya kan elektron pada kulit terluar. Nah, kulit terluarnya itu yaitu ini 3. Jadi elektron valensinya sebesar 3 seperti ini. Oke, bagaimana dengan mekanika kuantum? Apakah teorinya mereka saling bertolak belakang? Apakah mekanika kuantum ini lebih benar atau memiliki jawaban yang berbeda dari yang dengan teori Bohr? Oke, kita coba ya. Kita buktikan. Untuk atom yang sama yaitu Al. Oh ya, sebelumnya masih ingat kan untuk konfigurasi mekanika kuantum di sini kita harus hafal urut-urutannya. Kalau kalian lupa, coba deh buka lagi video sebelumnya. Kalian bisa melihat bagaimana sih tips dan trik untuk menghafalkan urutannya. Seperti itu ya. Kemudian di sini saya juga nulis ada singkatan-singkatannya. Jadi untuk elektron yang berjumlah 2 di sini nanti bisa kalian singkat sesuai gas mulia unsurnya He. Nah, kemudian kalau 10 elektron bisa kalian singkat dengan Ne. Jadi nanti setelah kalian membuat Ne baru dilanjutkan mulai dari 3S, 3P dan seterusnya. Begitu juga untuk singkatan yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian kita coba yuk untuk membuat konfigurasi dari Al dengan nomor atom 13. Oke, untuk Al13 kita cermati urutannya. Berarti yang pertama adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, sampai di sini baru ada 12 elektron yang masuk kurang 1. Maka 1 elektron itu kita masukkan di 3P1. Seperti ini ya. Oke, kalau seperti ini gimana ya menentukan elektron valensinya? Apakah 1 ini elektron valensinya? Kalau ini elektron valensinya berarti berbeda dong dengan yang Bohr tadi. Seperti yang kalian ketahui bahwa untuk yang Bohr tadi kita lihat elektron valensinya 3. Nah, apakah berbeda untuk yang mekanika kuantum? Nah, hati-hati di sini. Yang perlu kalian cermati di sini adalah untuk elektron valensi, ingat elektron pada kulit terluarnya. Jadi pada kulitnya ya. Nah, maka yang kalian perhatikan adalah kulitnya. Sedangkan untuk mekanika kuantum ya ada 1S, 2S, 2P itu adalah subkulit. Oke. Jadi ingat ya, subkulit dan kulit itu berbeda. Nah, lalu gimana kita tahu kulit-kulitnya dari mekanika kuantum?
Oke, benar. Kalian ingat kan waktu kita bahas tentang bilangan kuantum, bahwa bilangan kuantum utama, yaitu simbolnya N, itu menyatakan kulitnya, kulit keberapa dia. Nah, bisa kita ketahui hal itu dari angka di depannya di sini. Nah, jadi bisa kita lihat nih, yang ada angka 1 itu berarti kulit ke-1, yang ada angka 2 kulit kedua, yang ada angka 3 berarti kulit ketiga. Oke, coba kita pisahkan per kulitnya. Ini kulit ke-1, cuma ada ini saja. Kemudian untuk kulit kedua, hati-hati, ternyata ada ini, ada 2S dan 2P. Kemudian kulit ketiga di sini ada 3S dan 3P. Jadi kulit terluarnya itu memuat 3S dan 3P. Kemudian bagaimana ya menentukan elektron valensinya? Ternyata untuk masing-masing ini karena ada elektronnya juga di 3S, maka elektronnya ini ditambahkan. Jadi 2 ditambah 1, sehingga elektron valensinya bisa kita tahu juga 3 elektron valensinya. Seperti ini. Jadi ternyata sama ya. Untuk Al elektron valensinya tetap 3 walaupun kita menghitung menggunakan teorinya Bohr ataupun mekanika kuantum. Nah, kok bisa sama ya? Coba kalian cermati. Untuk yang Bohr itu adalah per kulit ya. Kan tentu saja ingat, kulitnya kan ada nama-namanya tuh. Coba kita ingat-ingat, kulit pertama kan namanya K. Berarti yang 2 ini di kulit K. Sedangkan yang 8 di kulit L, yang 3 di kulit M. Gini ya, KLM. Lalu bagaimana dengan yang bawah? Coba kita lihat, tadi kan sudah kita pisahkan per kulit. Coba kita beri nama kulitnya. Ini kulit ke-1 nih, berarti ini kulit K. Yang ini kulit kedua berarti kulit L. Yang ini kulit ketiga berarti M. Nah, ternyata sama sampai M. Kemudian coba kalian hitung elektron-elektronnya pada setiap kulitnya. Oke. Coba kita hitung ya. Untuk yang kulit K di sini ada 2, maka elektronnya 2. Untuknya L ini ada 2 sama 6, kita jumlahkan berarti 8. Yang ini tadi 3. Oh, ternyata bisa kalian cermati ya. Ini sama loh ya dengan yang Bohr 283. Hanya saja untuk yang mekanika kuantum dia lebih detail karena per subkulit seperti itu. Jadi kalian tidak perlu bingung kalau kalian sudah memahami elektron valensi pada teorinya Bohr, harapannya kalian juga sudah dengan mudah memahami untuk yang mekanika kuantum. Kuncinya hanya satu, kalian teliti melihat kulitnya, jangan sampai yang kalian hitung hanya yang paling akhir, tetapi ternyata ini satu kulit seperti itu. Nah, lalu gimana ya cara mengingatnya? Oke, cara mengingatnya gampang. Kalau kita menentukan elektron valensi, perhatikan subkulit terakhirnya. Subkulit terakhir nih. Nah, kalau subkulit terakhirnya itu S, maka yang dihitung elektron valensinya yaitu hanya pada S saja. Pangkatnya S itu berapa? Itulah elektron valensinya. Kalau konfigurasi elektronnya terakhir itu subkulit S seperti itu. Lalu nih, kalau berakhir di subkulit P, coba kalau subkulit P mana ya? Nah, seperti yang contoh tadi, ini terakhirnya pada subkulit P. Berarti menghitung elektron valensinya bagaimana? Ternyata elektron yang ada di S ditambahkan dengan elektron yang ada di P, itulah elektron valensinya. Atau bisa kita katakan pangkatnya S tambahkan pangkatnya P, itulah elektron valensinya, seperti itu. Nah, kemudian nih, kalau yang terakhirnya D, kalau nanti kita ketemu unsur yang terakhirnya itu subkulitnya D, maka mencari elektron valensinya, kita lihat yang S yang ada di depannya itu juga dijumlahkan elektronnya dengan yang ada di
prodi, seperti itu. Jadi mengingatnya mudah ya. Ini yang perlu kalian perhatikan. Perhatikanlah subkulit terakhirnya, kemudian hitung elektron valensinya. Ada yang perlu dijumlahkan, ada yang langsung bisa dihitung, dilihat dari pangkatnya, seperti itu. Oke, kemudian kita langsung saja nih ke contoh soalnya yang lainnya. Nah, sekarang kalian diminta untuk membuat konfigurasi elektron dan jumlah elektron valensi dari yang pertama nih, K dengan nomor atom berapa ya? 19. Kemudian yang kedua adalah O dengan nomor atom 16. Oke, coba kita kerjakan. Pertama, kerjakanlah menggunakan konfigurasi elektronnya. Oke, di sini kita pakai mekanika kuantum, berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s 1. Oke, seperti ini ya. Ini totalnya ada 19. Oke, kalau kalian singkat nih juga boleh, atau kalian cek lagi nih pakai konfigurasinya menurut Bohr nih. Lihat ya per kulitnya ya. Ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga, ini kulit keempat. Coba kalian hitung elektronnya. Ternyata di sini elektronnya ada 2. Yang ini dijumlahkan 8, yang ini dijumlahkan juga 8, yang ini 1. Ternyata konfigurasinya 2881. Nah, kalau seperti ini kalian bisa lihat kan elektron valensinya. Oke, dengan yang memperhatikan ketentuan tadi bahwa kalau terakhirnya S, berarti yang dihitung, yang dilihat hanya pangkatnya S saja, tidak ada penjumlahan. Karena ternyata memang dia kulit terakhirnya hanya 4S, jadi kulit terakhirnya kulit keempat. Seperti itu, jadi elektron valensinya di sini adalah 1. Seperti ini. Atau nih, kalau kalian mau nyingkat, boleh juga nih kalau kita singkat. Yang dekat dengan K apa ya? Coba bisa kita lihat lagi di sini. Yang dekat dengan K19, maka kita cek di sini ada AR18. Berarti bisa kita tuliskan AR18. Kemudian setelah itu habis AR kita tulis 4S. Nah, ada 4S-nya hanya diisi 1 karena tinggal 1 dari 18 jadi 19 tinggal 1. Nah, kalau penulisan singkat seperti ini, kalian juga bisa melihat nih. Oh, ternyata ya sudah, yang terakhir di sini adalah kulit terakhirnya. Maka elektron valensinya ini 1. Nah, ternyata sama ya, mau pakai cara yang seperti apapun, jadi sama-sama elektron valensinya 1 untuk atom kalium seperti ini. Untuk yang O nih, kalian boleh mengerjakannya mau bagaimanapun boleh. Atau misalnya kita buat lengkap dulu, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 2, 3p berapa ya? Ini udah 10, 12, 4. Nah, berarti seperti ini ya. Oke, langsung saja nih. Kalau seperti ini, ingat terakhirnya itu P, maka dia harus dijumlahkan dengan S. Kenapa? Karena dia di kulit yang sama, kulit ketiga. Maka elektron valensinya harus kita jumlahkan. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke, kalau kita cek nih pakai Bohr, yang ini 2, ini 8, ini 6. Oke, sama ya. Ternyata ini juga memang 6 nih elektron valensinya seperti ini. Kalau kalian singkat pun juga bisa. Kalau kalian singkat berarti pakai Ne. Ya, betul. Ne ya, karena 10 yang bisa kita singkat. Jadi seperti segini, ini disingkat dengan Ne. 10. Setelah Ne kita lanjutkan dengan 3s2, 3p4. Nah, ini juga sama, bisa kalian cermati di sini. Ini kulit terluarnya, maka elektron valensinya tinggal dijumlahkan 2 ditambah
4 seperti ini. Nah, mudah kan? Oke, berikutnya kita lanjutkan contoh yang ketiga, yaitu AS dengan nomor atom 33. Oke, kita buat konfigurasi elektronnya dulu, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p. Coba kita hitung 10, 20, 30. Ini 3 seperti ini ya. Oke, kalau seperti ini nih, gimana ya elektron valensinya? Ingat, elektron valensinya kalau dia berhenti di P maka dijumlahkan dengan S. Mana S yang kita cari nih? Oh, ternyata ada di sini. Jadi kita bisa lihat berarti elektron valensinya 2 ditambah 3. Elektron valensinya itu adalah 5. Kenapa ya kok bisa seperti itu? Oke, kalau kalian bingung, coba kalian perhatikan. Ternyata ini adalah konfigurasi elektron urut sesuai dengan tingkat energinya. Sekarang kalau kita urutkan berdasarkan kulitnya, urutan kulit, maka konfigurasinya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, selanjutnya kulit ketiga masih ada 3d 10, kemudian 4s2, 4p3. Nah, seperti yang kalian lihat, ternyata mereka ini adalah kulit terluarnya, yaitu kulit keempat. Itulah sebabnya harus dijumlahkan antara elektron pada subkulit 4s dan subkulit 4p. Jadi elektron valensinya adalah 5 seperti ini. Atau kalau kalian masih ragu lagi, kan juga bisa cek nih untuk konfigurasi Bohr. Coba kita lihat per kulitnya. Ini elektronnya 2, yang ini 8, yang kulit ketiga 18, yang ini adalah 5. Jadi seperti ini konfigurasi elektron Bohrnya 2, 8, 18, 5. Jadi elektron valensinya tetap 5 seperti ini. Untuk contoh yang keempat, di sini saya akan memberi contoh yang khusus, yaitu V dengan nomor atom 23. Kita buat konfigurasinya. Nah, seperti ini. Oke, tadi secara cepat kita lihat terakhirnya D, maka harus dijumlahkan dengan yang S-nya, yaitu di sini 2 sama 3. Jadi elektron valensinya sebanyak 5. Langsung cepat seperti ini. Oke, kalau kalian perhatikan, ini kulitnya, ini kulit keempat, ini kulit ketiga. Nah, kalian jangan bingung, karena ternyata yang subkulit terakhirnya itu adalah D, itu memiliki ketentuan sendiri, sifatnya khusus yang akan kita pelajari pada bab berikutnya. Jadi intinya kalian harus tetap memperhatikan untuk terakhir D harus kalian cari S di depannya supaya elektronnya bisa dijumlahkan. Nah, kemudian khusus juga untuk yang terakhirnya D, kita tidak bisa membuatnya sebagai untuk konfigurasi Bohr. Kenapa? Karena ketika nanti atomnya itu memiliki nomor atom yang lebih banyak lagi dan berakhir pada D, maka nanti akan menjadi rancu atau artinya tidak sesuai lagi dengan teorinya Bohr. Jadi khusus untuk unsur-unsur yang terakhirnya subkulitnya D harus menggunakan konfigurasi elektron mekanika kuantum seperti ini. Oke, demikian penjelasan saya tentang elektron valensi. Semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.